Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala kajian rutin kita membaca kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang kita ambil syarahnya dari kitab Syarhu Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang ada pada bab yang ke-14, babun maja'a fi sifati sayfi Rasulillah, bab riwayat yang datang tentang sifat pedang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan bahas tentang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya bukan berarti kemudian lek gawe pedang ya koyok pedange Nabi ndak. Ini sekedar cerita. Gitu ya, menceritakan bagaimana pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga tidak kemudian kita rebutan golek pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib qala asy-syarih hadhihi tarjamatu, ya, terjemah ini atau interpretasi ini yang disebutkan oleh mu'alif, wa kadzalika ba'du tarajim allati taliha, demikian juga terjemah yang berikutnya yang akan datang setelahnya, tata'allaqu bi adawatil harbi, berkaitan dengan alat-alat peperangan, berkaitan dengan alat-alat peperangan allati istamalaha Nabi, yang dipakai digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alat-alat perang yang digunakan Nabi SAW, alat perang ya napa? Pedang, baju besi, helm. Ya, pedang, baju besi, helm yang dipakai oleh Nabi SAW. Itu mengajari kita bahwa Nabi SAW itu tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Kalau zaman sekarang ada orang mengajarkan ilmu kebal, waduh. Ilmu kebal iki sananti nyambung sampai Abu Bakar misalnya gitu, itu goroh roh bohong hong dusta ta, ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala, ya. Jadi misalkan semacam itu, ya, menyebarkan ilmu, ya, ilmu putih katanya ya, dan sebagainya, itu tidak ada ilmu putih, ya, hitam semua itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap perang pakai pedang, bawa baju besi, bahkan pakai helm, ya. Padahal manusia yang paling bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menggunakan sebab-sebab yang hissi, sebab-sebab yang jelas indrawi begitu, ya. Bukan kemudian menggunakan kesaktian, ya, ilmu macam-macam, ya, semua itu dari bangsa jin dan seterusnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala.
Fadzakara al-musannif rahimahullah awalan sayfa Rasulillah. Musannif ini Imam At-Tirmidzi menyebut awal kalinya adalah pedang Rasulullah SAW min haitsi sifatuhu, berupa sifatnya, wa mimma suni'a, dari apa dibuat ya, wa maqbadahu, gagangnya seperti apa, wa ghairu dzalika minal umuril muta'alliqah bihi, dan selainnya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi sampai pedangnya Nabi SAW diteliti oleh para sahabat, lalu ada riwayat disampaikan kepada kita ya, menunjukkan apa? Menunjukkan apa itu? Menunjukkan apa itu? Kecintaan. Menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai semuanya diteliti dan diriwayatkan, disampaikan. Nah, begitulah sifat orang yang mencintai, kan gitu ya. Sifat orang yang mencintai, ya, maka dia akan memperhatikan orang yang dicintai, sampai pedang yang dipakai pun diperhatikan benar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lalu sampai kepada kita riwayatnya. Wa aktu hadhi tarjamati ba'da tarjamati allati qablahu ya an khatami Rasulillah. Kemudian penempatan atau pengikatan tarjamah ini setelah tarjamah yang sebelumnya, pembahasan yang sebelumnya, bab yang sebelumnya, yaitu tentang cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fihi wallahu alam nuktatun latifah. Maka di sana ada titik yang lembut, titik temu yang lembut. Habis bahas cincin, kemudian bahas pedang. Apa? Wahia, yaitu anna da'wata bil qalami wal lisan, bahwasanya berdakwah dengan pena dan lisan muqaddamatun, itu lebih didahulukan alal muqatalati bisayf, daripada perang dengan pedang. Ya, ini titik temu di sana. Jadi ada pesan yang disampaikan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, pesan yang sangat lembut. Habis cincin, kemudian pedang. Cincin kemarin dipakai oleh Nabi dalam rangka apa? Menghiasi tangan atau ada keperluan? Ada keperluan. Untuk apa? Stempel. Menstempel surat dakwah yang beliau kirimkan kepada raja-raja. Ya, maka di sini kata syarih mu'alif ini memberikan kepada kita keterangan bahwasanya berdakwah dengan pena ya dan lisan lebih didahulukan daripada berdakwah dengan peperangan dengan pedang wassinani dan mata panah. Fal khatam alladzi kana ma'an nabi, cincin yang bersama dengan Nabi SAW, innama itakhadau liyukhtima wa yatba' bih. Nabi mengenakannya itu untuk menstempel saja. Ya, digunakan untuk menstempel ala mukatabati ilal muluki waru'asa, atas surat menyurat beliau yang beliau kirimkan kepada para raja dan para pemimpin. Wa ya mukatabatun bidda'wati ilallah, dan itu adalah surat menyurat, dia tulis menulis ya, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala wa ila dini, dan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, wa ila siratil mustaqim, dan menuju jalan yang lurus ya. Wa taghdziruhum mimma hum alai, dan memberikan peringatan kepada mereka terhadap perkara yang mereka sedang ada di dalamnya, minal kufri billah, berupa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takdzibi bil haqqi alladzi jaa bihi, dan pendustaan terhadap kebenaran yang dengannya Rasulullah SAW itu datang. Jadi mereka didakwahi agar kembali kepada Allah, agar beriman kepada Allah, beriman dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ajakan dengan apa? Pena, tulis. Apakah Nabi bisa nulis? Enggak, Nabi dikte, sahabat yang bisa nulis ya. Didikte ya. Kemudian distempel. Nabi hanya menyetempel saja. Nabi tidak bisa nulis, ummi. Ya, layak tub ya. Beliau tidak bisa menulis, wala yaqra, tidak bisa baca. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak kenal tulisan. Nah, itu mukjizat. Lek sampean tidak kenal tulisan. Kenapa, Pak? Ya, kalau kita tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu namanya iya,
Sama dewe sing ngomong. Ya, tapi kalau Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, mukjizat. Justru itu mukjizat. Sehingga orang kafir itu tidak punya alasan begitu lagi. Tidak punya alasan. Ini tidak iso nulis, berarti nggak iso belajar dari apapun dan siapapun. Nggak iso moco, nggak iso nulis. Kemudian, thumma ba'da dzalika, faqaddama awalan dzikral khatam alladzi utukhidha li ajli da'wah. Maka mu'alif yakni Imam At-Tirmidzi mendahulukan penyebutan cincin yang dipakai untuk tujuan dakwah. Cincin dipakai untuk tujuan dakwah, bukan perhiasan tangan, tapi untuk stempel tadi itu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ba'da dzalika dzakara ma yata'allaqu bisayf. Setelah itu beliau menyebut apa yang berkaitan dengan pedang. Wa bihi yu'lamu, maka dengannya diketahui anna da'wata bil qalami kitabatan wa bayanan wa idahan wa nashan wa tawjihan wa wa'dhan muqaddamatun ala da'wati bis sayfi was sinan. Maka dengannya diketahui bahwasannya berdakwah dengan pena dalam bentuk tulisan, dalam bentuk penjelasan, ya, dalam bentuk apa jenenge ya, penjabaran, nasihat, arahan, ya, mau'izah, ya, itu lebih didahulukan daripada berdakwah dengan pedang dan mata panah. Ya, jadi lebih didahulukan daripada berdakwah dengan senjata. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kalau bisa dengan lisan, kenapa harus dengan pedang? Begitu. Kalau bisa dengan lisan, kenapa harus dengan pedang? Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Namun memang beda. Beda memang, satu negeri yang masuk Islamnya itu dengan pedang, misalkan begitu ya. Rata-rata apa? No? Enggak, kokoh. Nah, kan gitu ya, kokoh. Ya, tapi kalau dengan pedang begitu ayam-ayam ya, lembut. Bahkan mungkin cenderung kepada melempem gitu ya. Nah, seperti itu. Negeri kita dulu menjadi Islam dengan apa? Lisan, ya, bisa dengan lisanul hal, dengan adab, ya, dengan enggak dengan pedang, kan gitu ya. Enggak ada peperangan. Islam masuk ke negeri kita tidak ada peperangan. Kaum muslim Indonesia masuk ya dengan keridhaan mereka, masuk Islam dengan keridhaan mereka. Ya, para pendahulu kita, nenek moyang kita dulu ya, masuk Islam, alhamdulillah, sehingga kita sekarang berada di atas Islam. Alhamdulillah. Jadi tidak dengan pedang tapi dengan lisan, ya, dengan dakwah ilallah, ya. Maka itu lebih didahulukan daripada dengan pedang. Ya, kecuali misalkan kalau zaman dulu mendakwakan Islam dengan mengirimkan pasukan, kan memberikan tawaran. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Tapi kan sebelumnya ada surat menyurat. Jelas ada surat menyurat, dikirimkan surat menyurat dulu. Ya, didakwai dulu. Ya, masuk Islamlah gitu ya, kamu akan selamat. Masuk Islamlah, maka kalau masuk Islam, maka yang jadi raja tetap jadi raja, yang jadi menteri tetap jadi menteri, nggak ditinggal. Pokoknya Islamnya sudah ditinggal, disuruh sendiri negaramu. Kan begitu, nggak ada intervensi, masuk Islam sudah. Gitu ya, nggak ada intervensi. Kalau kemudian menolak, ya sudah, biarkan dai masuk ke negaramu untuk mendakwakan Islam, misalkan, jangan diganggu, karena mendakwakan agama Allah. Dua hal nggak diterima, ya sudah, main kekuasaan, kan begitu. Aku punya kekuatan, kamu punya kekuatan, ya, itu siapa sih menang, kan gitu ya, kan seperti itu, ya. Dulu kan budayanya demikian, adatnya dulu kan seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi bukan menyebarkan Islam dengan pedang pada zaman enggak. Ya, pedang itu adalah karena kekuasaan ketemu dengan kekuasaan, ya.
Taib qauluhu babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah. Bab riwayat yang datang tentang sifat pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sayfu huna mufradun mudhaf. Kata sayf di sini bentuknya mufrad mudhaf, tunggal tapi diidhofahkan. Wal qaidah dan kaidahnya anal mufrada idza udhifa fa innahu ya'um. Bahwasanya mufrad itu kalau diidhofahkan maka maknanya umum. Sifatu sayfi Rasulillah, sifat pedangnya Rasulullah, pedang yang mana saja gitu maksudnya, bukan pedang secara khusus, pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu kama dzakara ahlul ilm, beliau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebagaimana disebutkan oleh para ulama akthar min sayfin, lebih dari satu. Beliau punya pedang banyak. Ya, bal ausalaha ba'dhum ila tis'ati suyufin, bahkan sebagian mereka menyebut pedang Nabi itu ada 9. Beliau punya 9 pedang. Ya, punya 9 pedang. Qad takunu ijtama'at indahu fi anin wahid, kadang terkumpul pada beliau dalam satu waktu. Nggawa 9. Ya, terkumpul pedang 9. Perang gak nggawa pedang mek situ rek. Iya, pedang nggak dibawa cuma satu-satunya, enggak. Ya, lebih dari satu. Dibawa, ditenteng-tenteng gini, bawa. Cuklek siji cabut, seperti itu. Sama sekali rahmakumullah taala. Sampai dalam satu peperangan ada seorang sahabat kehabisan pedang, patah semuanya, lari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, lari kepada Rasul. Rasulullah, pedang saya habis, cukup ranting. Iki ya ngene, begitu dicekel dadi pedang. Kan begitu, ya, disebutna apa? Kayu sama Nabi iki gayen. Wis langsung dijopuk jenenge sahabat. Wis gak kathek napa? Mikir macam-macam lho, kok kayu Rasul gak mikir. Cekel begitu di tangannya langsung jadi pedang. Ya itu kan, itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai 7 pedang. Qad takunu ijtamatin dahu fi ahnin wahid wa qad yakunu sallallahu alaihi wasallam malakaha fi awqatin mutawafitah, dan bisa jadi Nabi SAW itu memilikinya pada waktu yang berbeda-beda, ya bukan pada sekali waktu punya 9 atau bawa 9, enggak, mungkin pada waktu yang berbeda-beda. Wal aqrab, dan ini yang lebih dekat, ya punya 9 maksudnya ya bisa jadi satu patah ganti yang lain, ya, kan, seperti itu ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Wa qad dzakara Ibnu Al-Qayyim, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah menyebut fi kitab Zadul Ma'ad, dalam kitab beliau yakni Zadul Ma'ad, asma'a suyufihi, nama-nama pedang beliau. Jadi pedangnya punya nama semua. Wa jam'uha ba'du ahlil ilm, dan sebagian ulama itu mengumpulkannya fi baitaini minasy-syi'ri, dalam 2 bait syair. Qala fihima, berkata di dalam 2 bait syair itu, lihadina minal asyafi tis'un, bagi lihadina, yakni bagi petunjuk, yang memberikan petunjuk kepada kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal asyafi tis'un, ada 9 pedang. Ya, ada 9 bagian dari pedang. Namanya satu rusub. Namanya pedang rusub. Wal mikhdam. Mikhdam. Zulfiqar. Kemudian jadi Zulfikar karena itu ya. Zulfiqar namanya. Qadib. Hatfun ya. Wal battar ya. Kemudian adbun wa qal'i ya, wa ma'thurul fujjar ya, wa ma'thuru al-fujari ya. Ini nama-nama pedang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu nama-namanya ya. Jadi ada yang namanya rusub, mikhdam, zulfikar, qadib, khataf, battar, adab ya, qal'i dan ma'thurul fujar. Ini nama-nama pedang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, masuk dalam hadis nomor 105 dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Abi
an Qatadah an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah, adalah qabi'ahnya pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Qabi'ah itu gagang ya, di ujung gagang sini ya, di pangkal atau di ujungnya sini, biar tidak tergelincir tangan, juga melorot ngarep, juga melorot mudun, itu terbuat dari perak. Jadi pembatas ya, genggaman. Jadi genggaman begini, kan atasnya di sini ada bawah juga ada, biar tidak lepas, biar tidak tergelincir, itu terbuat dari apa? Perak. Ini sama sekalian rahimakumullahu taala. Jadi terbuat dari perak. Qaluhu kanat qabi'atu sayfi Rasulillah. Perkataan Anas adalah qabi'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak ya. Al-qabi'atu ma yakunu ala tarfi maqbatis sayf li alla tanzalikul yadu. Qabi'ah itu adalah apa yang ada di ujung gagang pedang. Ujung gagang pedang ya, agar tangan tidak tergelincir ya, agar nyekelin ini mantep kak ucul gitu ya, kak ucul. Nah, taib. Ini terbuat dari perak. Qaluhu min fiddah, perkataan Anas ya, terbuat dari perak, ai annaha kanat masnu'atan min fiddah, terbuat dari perak, dibuat dari perak. Wa hadzal haditsu in tsabat, hadis ini jika hadis ini tsabit sahih ya, jika hadis ini sahih ya, menunjukkan bahwasanya kalau ada yang mengatakan jika hadis ini sahih, maknanya iya, maknanya dua. Yang mengatakan ini ragu-ragu akan kesahihannya, atau memang tidak sahih, dhaif. Ya. Seperti itu. Ini bahasanya para ulama, insahat. Ya, insahal hadis, jika hadisnya sahih, ya. Jadi kata mu'alif di sini wadal hadis insabat, riwayat yang ungkapan yang lain. Jika hadis ini sabit, maknanya sahih, fa inna yadullu ala ar-rukhsah, maka itu menunjukkan akan keringanan fi tahalliyati sayfi wa nahwi min adawatil harbi bil fiddah, memberikan hiasan pada pedang dan alat-alat perang semacamnya dengan perak, dibolehkan menghiasnya dengan perak. Lakin akan tapi fi sanadi Jarir bin Hazim, tapi dalam sanadnya ada Jarir bin Hazim al-Azdi. Wa huwa in kana thiqatan, sekalipun dia adalah thiqah, illa annahu yudha'af fi hadithi an Qatadah. Orangnya thiqah, tapi kalau dia meriwayatkan dari Qatadah didhaifkan. Orangnya thiqah ya, tapi kalau dia meriwayatkan dari Qatadah maka didhaifkan ya. Mungkin kalau melihatkan dari yang lainnya mungkin sahih, tapi kalau melihatkan dari Qatadah maka didhaifkan. Kenapa? Ada celah, ada cacat ya, kalau dia meriwayatkan dari Qatadah. Wa hadzal hadis ya, seperti ini pembahasan ilmu rijal ini ngeluh. Wong ngapalno jeneng soalnya. Ya, ngapalno jeneng, ngapalno tahun ya, ngapalno perawi para ulama ya, seperti itu ya. Ini tidak semua orang diberikan kekuatan cakupan ngapal-hafalan seperti ini ya. Orang-orang khusus, masya Allah ya. Kalau kita ikut daurah diisi oleh orang yang ahli, ulama yang ahli rijal hadis ini, denger iso ngapalno jeneng sakmono kae gitu. Ya, luar biasa. Awak dhewe denger tok. Baik, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Hadzal hadis min marwiyatihi an Qatadah. Dan hadis ini termasuk di antara riwayat-riwayat beliau dari Qatadah. Wa qad sabata fi sahih al-Bukhari, dan telah sabit di dalam sahih al-Bukhari
Redaksi yang lain dalam Sahih Bukhari yang sahih jelas Sahih Bukhari. An Abi Umamah dari Abu Umamah radhiyallahu taala qala dia berkata laqad fatahal futuhu qaumun. Sungguh kaum telah membuka melakukan penaklukan, memenangkan penaklukan. Maka nat hilyatu sufi madzhab wala fiddah. Tidak pernah ada hiasan dalam pedang-pedang mereka yang melakukan futuhat, penaklukan di berbagai negeri, ya, hiasan pedang mereka berupa emas, tidak juga berupa perak. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Ya, tidak pernah ada riwayat, tidak pernah ada disebutkan hiasan pedang-pedang mereka terbuat dari emas dan perak. Innama kanat hilyatuhum al-alabi. Yang ada adalah hiasan mereka pada pedang itu berupa apa? Sarung pedang yang terbuat dari kulit yang belum disamak. Atau al-anuk atau tembaga, wal hadida dan besi. Ya. Jadi itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Makanya di sini disebutkan oleh Mu'alif Dazi in sabat. Maknanya in sahha. Jika hadisnya sahih maka itu rukhsah. Ya, menggunakan perak sebagai perhiasan pedang jika hadisnya sahih. Hadis nomor 106, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Sa'id ibni Abil Hasan qala dia berkata kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah adalah napa jenenge ujung gagang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Tadi itu ya tempat ya, yang di bawah ini biar enggak ucul ya, pedang kalau dipakai kalau enggak ono penyangganya di bawah sini ya atau di atasnya bisa lepas kan begitu. Ya. Terbuat dari perak. Sa'id ibn Abil Hasan Al-Basri wa akhul Hasan Al-Basri. Ini adalah saudaranya Al-Hasanul Basri. Sa'id bin Abi Al-Hasan Al-Basri. Saudaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Imamul Ma'ruf. Seorang imam yang ma'ruf dikenal. Wa qauluhu dan perkataan dia an Sa'id bin Abil Hasan qala kanat. Hadza mursal. Hadis ini mursal. Ya. Kenapa? Karena tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Maka hadis ini nama mursal, ya. Waqad qala al-Imam Abu Dawud dan telah berkata Imam Abu Dawud rahimahullahu taala aqwa hadil hadis Sa'id bin Al-Hasan wal baqiyatu di'af. Ya. Jadi hadis-hadis yang paling kuat pembahasan hadis ini adalah hadis Sa'id bin Abil Hasan. Selainnya adalah dhaif. Ya, selainnya adalah dhaif. Sama dengan tadi in sahha. Kalau hadisnya sahih, maka ada rukhsah menggunakan apa? Hiasan perak pada pedang. Kalau hadisnya sahih. Hadis 107. Haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sadran Al-Basri qala haddatsana Talib ibnu Khujair an Hud wa huwa ibnu Abdullah ibn Sa'idin an jaddihi qala dia berkata dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah yaumal fathi pada hari Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ala sayfihi dhabun wa fiddatun dan pada pedang beliau ada emas dan perak. Qala Talibun lalu Talib berkata fasaltu anil fiddah lalu aku bertanya tentang perak. Qala kanat qabi'atu sayfi fiddah adalah ujung gagang pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Qala Talib berkata Talib wa ibnu Khujair ar-rawi an Hud seorang perawi dari Hud qauluhu fasa'altu anil fiddah perkataan dia lalu aku bertanya tentang fiddah emas perak
Ai sa'altu Hudan anil fiddah. Saya bertanya kepada Hud tentang perak. Faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Adalah ujung gagang pedang, maksudnya ujung gagang pedang Rasulullah adalah terbuat dari perak. Ka'anna su'ala wallahu a'lam an maudhi'il fiddati minas sayf. Seakan-akan pertanyaannya adalah tentang di mana perak itu dipasang. Ada pada bagian mana? Ya, waqad sabaqa bayanu ma'nal qabi'ah, yaitu di qabi'ahnya ujung gagang pedang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kita di insahal hadis. Kalau hadisnya sahih, maka ada keringanan menggunakan apa? Perhiasan perak pada pedang. Hadis nomor 108, haddatsana Muhammad ibnu Syuja' al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibni Sa'din an ibni Sirin. Qala, dia berkata, sana'tu sayfi ala sayfi Samurata ibni Jundub. Aku membuat pedangku sesuai dengan pedangnya Samurah bin Jundub. Niru pedangnya Samurah bin Jundub. Berada di atas model bentuk bahan hiasan, misalkan pedangnya Samurah bin Jundub. Wa za'ama Samuratu, dan Samurah ngeklaim, ya, dia ngeklaim menyatakan annahu sana'a sayfahu, dia membuat pedangnya ala sayfi Rasulillah. Ya, sesuai modelnya dengan model bentuk pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kana hanafiyan. Dan pedangnya Nabi itu pedang Hanafi. Apa pedang Hanafi? Dijelaskan oleh mu'alif. Jadi niru pedangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sunnah. Misalkan ya, kita mau niru nih, kita mau bikin pedang, delok, ya apa sih pedangnya Rasul, niru seperti itu, tidak sunnah, bukan sunnah. Tetapi itu bentuk apa? Mahabbah. Bentuk cinta. Samurah bin Jundub misalkan niru pedangnya Rasulullah karena cinta kepada Nabi SAW, maka pedangnya ditiru. Itu maksudnya. Bukan masalah pedangnya, tapi ini luapan rasa cinta. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kan gitu ya. Kayak misalkan kita lang ya, kita napa suami istri ngono gawe klambi di kopel. Kopel napa kapel macane? Hah? Couple. Nah, kan gitu ya. Wih, sak omah kopelan kabeh, kan gitu ya. Itu sebagai apa sih? Karena apa? Karena kita cinta. Ya, karena kita cinta. Nah, sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Putri saya di pondok, misalkan gitu ya. Bi, nanti pakai baju sama dengan aku, Bi. Kan gitu ya. Jadi nanti kita kembaran, Bi. Ya. Jadi waktu janjian ketemu di pondok, dia pakai baju ini, saya disuruh pakai, nanti aku pakai baju ini, Abi pakai baju itu ya, nah, gitu ya. Jadi sampai seperti itu bentuk apa? Luapan sayang, kan begitu ya. Nah, sahabat pun demikian, meniru pedang Rasulullah SAW bukan karena pedangnya, ingat ya, tidak sunnah niru pedangnya Nabi SAW, tidak sunnah sama sekali, gitu ya. Tapi kalau Samurah bin Jundub karena cinta. Ya, maka orang yang mencintai itu meniru yang dia cintai. Sak pedang-pedangnya ditiru gitu ya. Sebagai luapan rasa cinta. Bentuk ya emosional kan gitu ya. Wong cinta kan kadang emosional kan gitu ya. Nah itu. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nanti jelaskan apa itu Hanafiyan. Haddatsana nomor 109. Haddatsana Uqbah ibnu Mukram al-Basri. Qala, dia berkata, haddatsana Muhammad ibnu Bakir an Utsman ibni Sa'ad bihadzal isnadi nahwahu, dengan sanad ini yang semisalnya. Ya, sekalipun dhaif ya, tapi ya diceritakan. Tidak bangun hukum apa-apa, hanya sekedar cerita. Qauluhu wa kana hanafiyan, dan adalah pedang Nabi itu pedang Hanafi. Hadza min kalami Samurah, ini adalah ucapan Samurah bin Jundub. Wa yuhtamalu an yakuna min kalami Muhammad bin Sirin, juga berkemungkinan ini perkataan Muhammad bin Sirin.
Wa qad wusifa as-sayf bidzalika, dan pedang tersebut disifati dengan demikian, yaitu pedang Hanafi. Kenapa? Li'annahu kana ala hayati suyufi Bani Hanifah. Kenapa? Karena pedang Nabi itu bentuknya seperti pedang-pedangnya Bani Hanifah. Nah, berarti kan Nabi nyontoh Banu Hanifah, gitu maksudnya, kan gitu ya. Ya, jadi atau mungkin diberi oleh Bani Hanifah. Nah, wa kanu ma'rufina bi husni sina'ati suyuf. Mereka Banu Hanifah itu dikenal, gitu ya, dengan bagusnya mereka buat atau bikin pedang. Ya, bagusnya bikin pedang. Waqila, dan dikatakan wusifa bi, disifati dengannya. Li'annahu sona'u rajulun min Bani Hanifah. Kenapa? Karena pedang Nabi dibuat oleh seorang lelaki dari Banu Hanifah. Nah, maka disebut pedang Hanafi. Karena dari Banu Hanifah. Ya. Sama, jadi as-sayful Hanafi, pedang Hanafi, pedang Bani Hanifah. Ya, jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Baik. Di masa lalu kita kaum muslimin kan punya ini apa namanya teknologi napa nggih, tapi gak ono sing mewarisi teknologi logam pedang. Ya, punya teknologi logam pembuatan bahan untuk pedang. Ya, itu sudah nggak terwariskan gitu nggih zaman dulu. Yang bisa membelah napa baju besi, ya, pakai baju besi dengan pedang itu napa terbelah, ya, saking apanya tajamnya, bukan sekedar tajam ya, kuat, ya, saking kuatnya, bukan sekedar tajam tapi kuat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tapi itu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya bab yang ke-15, babu maja'a fi sifati diri'i Rasulillah. Bab tentang riwayat yang datang berkaitan dengan sifat baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqadal muallif rahimahullah hadi tarjamah li bayani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha dir'a wa labisahu fil harbi. Muallif membuat, ya, tarjamah ini untuk menjelaskan Nabi itu pakai baju besi dan mengenakannya dalam perang. Pakai baju besi dalam perang. Ya. Bukan pakai napa wau? Ilmu kebal. Nah, ya begitu. Duduk pakai ilmu lembu sekilan. Ya, utawa napa jenenge welut napa? No, aji welut niku. Apa Pak? Apa biyen welut apa sih ya? No? Napa? Welut goreng. Inggih. Belum ya. Ya nak pakai aji-aji ngono-ngono niku ya. Iku mbok aji-aji ku tekon ndi asal usule biyen ya, teko sandiwara radio paling. Kita dikenalkan dengan haji-hajian kayak begitu ya. Nah, sandiwara radio tahun 90-an, 80-an ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, enggak pakai begitu-gituan. Ya, pakai sesuatu yang hissi, pakai baju besi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau sekarang zaman sekarang ana wong katene berangkat perang moro diiseni, disebul, disuwuk cek kebal kok gak niru Nabi belas. Gak niru Nabi belas. Masih benar-benar kebal. Ya, gak niru Nabi belas. Ya, aku bingung tahu ngono. Aku pelaku. Ya, tahu kebal aku biyen. Si zaman apa jenenge SMA. Ya. Tulinan sampai arek-arek gitu. Habis istighosah gitu ya, habis napa zikir sampai malam, mungkin sampai jam 1 atau jam 2 marono gurune teko nggo pedang buacoki.
Habis macok semongko, curas langsung pecah, mbacoki tangane arek-arek ngene. Ya. Saya termasuk juga. Gak apa-apa tuh. Nah seperti itu. Itu bukan sunnah Nabi belas itu. Itu sunnah tuh syaitan. Ya. Itu bukan sunnahnya Nabi SAW. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ya. Ya apa namanya? Bantuan apa? Bantuan setan, jin dan seterusnya. Ya. Taib. Nabi SAW tidak demikian. Nabi pakai baju besi. Ya. Taib ittakhadha dir'a wa labisahu fil harbi. Nabi mengenakan baju besi dan memakainya dalam perang. Wa dir'u huwa libasun min hadid. Dir' itu adalah baju terbuat dari besi. Yusna hilakan yang dibuat dalam bentuk lingkaran-lingkaran begitu. Ya, dipakai. Ya. Dipakai dalam bentuk dianyam dalam bentuk apa? Lingkaran-lingkaran itu ya, untuk menghalangi sampainya pedang ke kulit. Jadi dibuat apa? Punter-punter, lempengan-lempengan. Hilakan, lempengan-lempengan itu yang tetap disusun melindungi badan. Kemudian yaqi al-muqatil, yang akan menjaga melindungi yang perang. Wa yuhmihi bi'idznillah, dan menjaga melindunginya dengan izin Allah tabaraka taala min darbin nabli, dari pukulan lembing, wasaifi pedang, au nahwi dzalika. Ya, dan yang semacamnya. Jadi lumayanlah gitu ya. Ya, kena pedang ngono paling napa mundur ngono kan gitu ya. Ya tergantung pedangi, ambek sapa sing nyebetno kan gitu. Mana itu ya kan kekuatan ya. Kalau yang nyebetno iku kuat ya iso tembus, masih pakai baju besi ya. Kalau yang nyebetno kuat ya, kecepatane dan seterusnya, awak dhewe gak tahu nyekel pedang, kate mbeleh sapi ae wis. Iku sik napa jenenge? Si pedang cilik ngene-ngene mbeleh sapi situk ngono wis aduh kayak iso ucul. Kram. Karena saya nggak berani sekarang karena kawa kram. Megang gini kemudian kram, nggak berani sudah. Kasihan apa? Hewan. Kasihan hewan nih. Ya mas juga bahaya kalau posisi begitu kok bahaya. Ya, yang dipakai itu sangat tajam. Ya, kayak kejadian beberapa tahun yang lalu ketika beli kambing kalau nggak salah korban jempol coba. Ya, larang di jempol sampai wedhus siji. Hah? Ya larangan. Kan megang begini, ucul kena jempolnya hilang jempolnya. Kan gitu ya. Makanya tangan harus kuat ya, nggak mau sekarang sudah nggak bisa, bahaya. Ya, seakan hewannya juga bahaya bagi saya. Ya, karena napa? Lho ngene wis gak normal, kram, sering kram. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Wa dir'u huna mufrad mudhaf fayufidul umum. Ya, kata dir' di sini juga mufrad mudhaf, tunggal dan diidhofahkan, maka memberikan makna umum. Wa Nabi SAW kan lu aktsar min di'. Nabi itu memiliki lebih dari satu baju besi. Banyak baju besi beliau. Kalau pedang tadi berapa? 9. Qala Ibnul Qayyim fi kitab Zad. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, wa kana lahu sab'atu adru'. Nabi itu punya 7 baju besi. 7 zirah. Jadi kan zirah. Ya, punya 7 zirah baju besi. Namanya Zatul Fudul. Ini satu. Zatul Fudul. Ya. Kalau dalu rada napa jenenge? Tadi sinau rada blank gitu ya. Tak goleki terjemahane apa sih Zatul Fudul maksudnya iki? Sesuai dong jenenge. Jenenge napa? Iya, jenenge baju besi gitu. Enggak usah digoleki terjemahan nih kan gitu ya. Kira tok napa jenenge? Rada ngantuk ya sinau ya. Soalnya datang ke rumah jam 10 malam dari Batu.
Terus maca-maca kok rada gak genangi ini sare. Taib. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dzatul fudul. Ini yang pertama. Wa yallati rahanaha inda Abi Syahm al-Yahudi. Ini dzatul fudul ini yang digadaikan kepada orang Yahudi. Digadaikan ya, ala syairin untuk nerima gandum li'iyalihi bagi keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak punya makanan. Ya. Mau beli gandum tidak punya uang, digadekno. Ya, digadaikan apa? Menggadaikan baju besi beliau. Ya, sama sekali rahmakumullahu taala. Wa kana 30 sa'an, dan saat itu dapat 30 sa'. Wa kana dainu ila sanah, dan hutang itu sampai setahun. Ya, batas temponya sampai setahun. Wa kana dir'u min hadid, dan dzatul fudul tersebut terbuat dari besi, ya. Lalu nama yang lain dzatul wisah, wa dzatul hawashi, wa sa'diyah, wa fiddah, wal batra, wal khirnaq. Nah, ini nama-nama baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dzatul fudul, dzatul wisah, dzatul hawashi, sa'diyah, fiddah, batra, dan khirnaq. 7 baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu labisa dir'a wa dir'aini. Kalau perang beliau pakai 1 atau 2 baju besi. Tumpuk. Double, berlapis. Perhatikan. Padahal Nabi orang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu ngajari hambanya. Lek Nabi misal lomboan ngandal non dongo. Ya bisa saja kan begitu, karena doanya Nabi mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya apa umatnya kate niru coba. Orang perang gak nggawe baju besi ndonga tok ae malah kan gitu ya. Tidak menggunakan apa jenenge usaha logis. Usaha yang logis, khisi. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau contohkan begitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi sebab dohir dan sebab batin. Baik. Kemudian wa kana lahu sab'atu adru. Nabi memiliki 7 baju besi. Ma'ana sayyidul mutawakkilina 'ala Allah, pada beliau itu penghulunya orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak ada orang yang tawakalnya kepada Allah itu melebihi tawakalnya Rasulullah SAW. Waqad akhadha ahlul ilmi min dzalika. Makanya para ulama dari yang demikian mengambil anna badal asbabil himayati wal wiqayah, mencurahkan segala sebab untuk perlindungan dan penjagaan, wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya, la yatanafa ma'a tawakkul, itu tidak bertentangan dengan tawakal, justru itu yang diperintahkan. Iqil wa tawakal, kan begitu. Ya. Kita punya kendaraan, ikat lalu tawakal. Dikunci ganda kemudian tawakal. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kan gitu ya. Ojo napa jenenge salah gak dikunci ganda, kuncine dicentelno, tawakal. Ya napa? Amblas. Gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Tapi itu juga saya pernah punya kejadian kayak begitu itu, lupa. Ya, saya itu ada pengajian di mana, di Masjid Raden Patah kalau nggak salah saat itu ya. Morola pakai dulu pakai GL, sak kunci nih. Mari pengajian, kayak ono sing gak ono, saya kira apa ya tak goleki. Kok kunci nanti kunciku gak ono. Lari ke mana? Parkiran, alhamdulillah pancet. Nah, iya pancet. Sak kunci ini lo pancet ngendendel gitu, subhanallah. Taib. Ya, kalau diulangi mana? Oh no. Ya, itu alhamdulillah dijaga sama Allah ya. Kalau enggak ya kan gampang juga sedek budal, sapa sing gak dicuriga wong sak kuncine.
Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi tidak bertentangan dengan tawakal. Bal haqiqatu tawakkul Allah subhanahu wa qa'imatun 'alal i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jal. Bahkan hakikat tawakal kepada Allah itu tegak berdiri di atas sandaran hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafwidil amri ilaihi subhanahu, dan memasrahkan segala perkara kepada Allah ma'abadli sabab, tapi juga mencurahkan sebab. Ya, harus dengan sebab. Bukan sekedar tawakal hati lalu tanpa sebab. Enggak, itu enggak diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, yang diajarkan Nabi sebab iya, tawakal iya. Begitu. Fala yata'allaqu qalbu bisabab, tapi hatinya tidak berikat dengan sebab. Hatinya terikat dengan Allah. Hatinya tidak terikat dengan sebab. Ya, kalau terikat dengan sebab, misalkan jenengan napa jenenge wis ngunci, setir dikunci, dikasih ganda, digembok sembarang, malinge nggawa truk. Diuncalno. Hilang wis kan gitu ya. Jadi tawakal bukan tawakal kepada sebab, tawakal kepada Allah kan gitu ya. Sekarang kita mengatakan, ya Allah, saya sudah melakukan sebab. Selebihnya ya apa katamu, kan begitu kalau pakai bahasa kita, terserah engkau. Selebihnya terserah engkau, begitu maksudnya. Jadi tidak dengan sebab itu kita sudah usaha, sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala, sudah usaha. Ya, wa inna ma yakunu mutawakkilan 'ala Allah mufawwidan amrahu ila Allah. Ya, kepada Allah dan memasrahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis nomor 110, haddatsana Abu Sa'idin Abdullah ibnu Sa'idin al-Ashaj qala haddatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yahya bin Abbad ibni Abdullah ibni Az-Zubair an abihi an jaddi Abdullah ibn Az-Zubair an Az-Zubair ibn Al-Awwam, dari sahabat Zubair bin Al-Awwam. Qala, dia berkata, kana 'alan nabi, adalah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada perang Uhud, dir'an. Beliau pakai 2 zirah, 2 baju besi. Fanahadha ila sakhrati falam yastati, Nabi naik ke batu gak kuat munggah. Kan katanya gak kuat, enggak bisa naik. Ya, falam yastati, Nabi tidak mampu. Fa'aqa'ada Talhata tahtahu, lalu beliau mendudukkan Talhah. Jadi Talhah jadi tumpuan. Jadi Talhah duduk, Nabi berdiri pakai tumpuan Talhah, lalu beliau naik batu. Baru kemudian beliau naik ke atas batu. Ya. Ya, wasaidan Nabi, dan Nabi naik hatta stawa ala sakhrah, sampai beliau berdiri atau duduk di atas batu besar tadi itu. Qala sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, aujaba Talhah, Talhah wajib masuk surga. Ya, ini berita apa dari Nabi. Jadi Talhah minal mubasysyirin bil jannah, termasuk 8 orang yang diberikan berita gembira masuk surga. 10 orang diberikan berita masuk surga. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Nah, di antaranya ini yang dilakukan oleh Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu, perkataan muallif, kana atau Zubair bin Awam, kana ala Nabi yauma Uhudin dir'an. Adalah Nabi SAW pada perang Uhud ada 2 baju zirah. Yang dipakai saat itu zirah dzatul fudul wa fiddah. Dzatul fudul dan fiddah yang beliau pakai, 2 lapis. Ya, allati ashaba min Bani Qainuqa, yang beliau mendapatkannya dari Bani Qainuqa. Aslinya milik orang Yahudi Bani Qainuqa. Ai maksudnya annahu sallallahu fi ma'rakati Uhud, pada perang Uhud, zahara baina dir'aini itsnain. Beliau muncul di antara 2 baju besi, ya. Ahaduhuma fauqal akhar. Salah satu di antara keduanya
di atas yang lain. Jadi double, tumpuk pakai 2 baju besi, ya. Wa fi hadza mazidul himayati wal wiqayah. Nah, pada yang demikian ada tambahan perlindungan dan penjagaan. Wa hadza la yunafi tawakkul, ini tidak bertentangan dengan tawakal. Kama sabaq, sebagaimana telah berlalu. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, faqad kana Rasulullah SAW a'zamul mutawakkilina. Nabi SAW itu sebesar-besarnya orang yang bertawakal kepada Allah. Wa kana yalbasu la'matahu wa dir'ah. Nabi mengenakan la'mah sama dir'ah maknanya sama, baju, 2 baju zirah beliau. Bal dhara yawma Uhud baina dir'aini. Bahkan pada perang Uhud beliau muncul dengan 2 baju besi, ya. Wakhtafa fil ghari 3. Dan beliau juga bersembunyi di goa 3 hari. Ini kan sebab semua, kan gitu ya? Itu sebab semua. Ya, fakana mutawakkilan fis sabab la ala sabab. Beliau itu bertawakal pada sebab, bukan di dalam sebab, bukan pada sebab. Bukan sebabnya yang beliau tawakal. Ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan sebab, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, perkataan daripada Zubair bin Awwam, fa nada ila sakhrati falam yastati, lalu beliau bangkit menuju batu besar tapi beliau tidak mampu. Qad yakunu adamu istita'ati, bisa jadi ketidakmampuan beliau linuhudi ala sakhra, untuk bangkit menuju batu besar, li'uluwiha wartifaiha, karena tingginya. Wa qad yakun li thaqqlid dira'ain, bisa juga karena beratnya baju besi, ya. Alladaini kanata alaihi, yang keduanya ada pada beliau. Wa qad yakunu bisababil isabati allati asabatu, bisa juga karena luka yang beliau derita saat itu fi ma'rakati Uhud, pada perang Uhud. Kullu dzalika muhtamal, semuanya bisa jadi. Bisa karena memang batunya yang tinggi, atau baju besinya berat, atau karena luka. Ya semuanya bisa. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Qauluhu, perkataan Zubair bin Awam, fa aqa'ada Talhatu tahta, Nabi menundukkan Talhah di bawah beliau. Ay talaba min Talhata an yaq'uda tahta, Nabi minta kepada Talhah untuk duduk di bawah beliau. Nabi naik, kemudian dia berdiri, kan sudah nyampe, kan gitu ya. Liyakuna mithlis sulam, agar Talhah seperti tangga. Fa yatamakkan minasuudi ala sakhrah, lalu Nabi mampu untuk naik di atas batu. Kenapa maslahat? Saat itu para sahabat kocar-kacir. Bahkan terdengar berita Nabi wafat. Naik ke atas batu agar semuanya melihat aku sih urip, gitu loh maksudnya. Ya, untuk membangkitkan semangat, ya, dan juga agar mereka tidak down, begitu. Wal hikmah min hadan nuhud, dan hikmah daripada bangkit ini ila sakhrah, menuju batu besar, min ajli an yarahul muslimin, agar kaum muslimin melihat beliau. Al-qarib minhum al-ba'id, yang dekat dan yang jauh di antara mereka. Fayatma'innu ala hayati wa yafrahu bidzalik, agar mereka yakin akan hidupnya Nabi dan mereka bahagia dengannya. Wa min ajli an yajtami'u haulahu, agar mereka juga kumpul menuju beliau sallallahu alaihi wasallam, sekitar beliau. Ya, fata'udu lahumul quwwatu wasyaukatu fil ijtima', agar terkumpul kembali kekuatan, ya dalam kumpulan tersebut. Qauluhu, lalu perkataan Zubair bin Awam, hatta istawa ala sakhrah, hingga beliau istiwa di atas sakhrah, batu besar. Istiwa ai, istiwa mananya ala wartafa, istiwa itu mananya tinggi dan meninggi, naik, itu namanya istawa, ya, bukan istaula. Ya, karena ada yang menerjemahkan mentakwilkan dengan istaula. Istaula maknanya menguasai. Menguasai, istaula itu maknanya perang, mardo, menang, terus menguasai. Lah kalau Allah disampaikan istiwa di atas aras itu istaula, menguasai, lah perang mbek sapa sadurunge. Gitu ya. Ini takwil batil, batil, ya. Baik. Li'anna hadha huwa makna istiwa fi lughatil Arab. Ini makna istiwa dalam bahasa Arab. Ya, tinggi, di atas.
Wa indama tatlu qaulallah, saat engkau membaca firman Allah fil Quran, dalam Quran Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas aras, fa ma'nahu fil lughah, maka maknanya secara bahasa ala wartafa'a. Beliau itu, Allah itu tinggi, berada di atas, ya. Uluwan yaliqu bi jalali wa kamalihi. Ya, dengan tinggi yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ya, agung dan sempurna. Ya, la makna la ghairuhu, tidak ada makna selainnya. Wa dzal ma'na lil ayah wa nahwiyah walladzi ajma'a alaihi a'immatu salaf, ini makna yang disepakati oleh para ulama salaf rahimahumullahu taala. Istawa maknanya ala wartafa'a, tinggi. Taib qauluhu aujaba Talhah, ucapan Zubair bin Awam, Talhah wajib, ai wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Fal Talhatu, maka Talhah, wa kadzalika Zubair, demikian juga Zubair bin Al-Awwam ar-rawi lil qissah, perawi kisah ini, kila kulluhuma minal ashratil mubasysyirin bil jannah, dua-duanya termasuk 10 golongan orang yang diberitakan masuk surga, dipastikan masuk surga. Talhah, Zubair bin Al-Awwam. Ya, jadi ini Nabi SAW pakai 2 baju besi. Jadi itu ya hikmahnya, ini sebab, ya harus mencurahkan apa sebab, baru kemudian tawakal. Ya, orang tidak mencurahkan sebab, tawakal tok, ya bunuh diri jenenge. Kan begitu ya. Jadi harus dengan sebab. Ya, jamaah rahmani. Nabi SAW mengajarkan demikian. Ya, seperti itu. Apa ada sahabat yang nggak pakai baju besi, misalkan perang nggak pakai baju besi, ada nggak? Ya ada, orangnya nggak tuwe. Kan itu ya, tuwe sudah ya. Kemana lagi yang nggak punya? Seandainya punya, pakai. Ya, atau ada di antara mereka yang melepasnya. Ya, melepasnya. Ya, kenapa? Karena pengen mati syahid. Contoh misalkan sahabat yang buta, siapa namanya? Abdullah bin Ibnu Umi Maktum. Ya, beliau itu ikut perang di akhir kehidupan beliau, kan mati syahid. Tapi pakai baju besi tetap. Perhatikan, pengen mati syahid tapi tetap pakai baju besi. Perhatikan, perang gak iso apa-apa loh, cuma bawa gendera tok begini, ya dibacoki kanan kiri. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Tapi tetap pakai baju besi sebagai bentuk ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ya buta, ya, melok perang terus iso apa coba? Kan gitu. Ojo kemun, wah iku gawe indra ke-6 di. Subhanallah. Baik. Ya ini repot lek. Kakean ngrungokno sandiwara radio. Ya mereka kan delok nawa komik zaman biyen ana indra ke-6, indra ke-7, subhanallah ya. Nah, wis ngono iku gak ono blas, aja percaya blas. Baik. 111. Hadis 111 terakhir ya. Hadatsana Muhammad ibnu Abi Umar. Qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Yazid ibni Khusaifah. An Sa'ibi ibni Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yaum Uhud dir'an. Nabi itu pada perang Uhud pakai 2 zirah. Qad zahara bainahuma, ya. Jadi beliau muncul di antara keduanya. As-Sa'ib bin Yazid sahabiyun shaghir, seorang sahabat kecil. Hujjabi fi hajjatil wada, dihajikan pada haji wada. Pada haji wada melok dihajikan. Ya, pada haji wada masih kecil. Jadi menangi Nabi dia masih kecil. Sahabat kecil. Wa ibnu sab'i sinin. Saat itu usianya 7 tahun.
Tatkala haji wada usia 7 tahun. Wa huwa akhiru ashabin Nabi mautan fil Madinah. Ini adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Madinah. Sahabat Nabi terakhir sudah. Yang wafat di Madinah. Setelah ini sudah tidak ada sahabat sudah. Sahabat Nabi yang terakhir yang menangi Nabi usia 7 tahun ya, saat haji wada tahun 10 Hijriah ya. Nah, haitsu mata am wahid wa tis'ina hijrah, di mana beliau wafat tahun 91 Hijriah. Ya, 91 Hijriah. Ya, berarti usia berapa itu? Usia pinten? Hah? Gitu. Nggih. Nggih, 91 81 ditambah 7 80 81 ditambah 7 88. Ya, saya wafat usia 88 tahun. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Selesai. Pertemuan berikutnya kita bahas bab 16 tentang sifat helm Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa? Nggih. Sama imamah ya. Lalu sarung, insyaallah ya. Detil. Lalu model rambut, nah. Cara sisir Nabi. Taib, itu akan kita bahas berikutnya dan berikutnya insyaallah taala. Taib, kalau ada pertanyaan kita persilakan. Fadhol. Ada yang bertanya? Ada saya pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebagaimana Nabi Muhammad memberi nama barang-barang beliau seperti pedang dan baju perang, apakah ada sunnah memberi nama untuk barang-barang kita seperti mobil, motor dan sebagainya? Teh, mobil sampean iso ana jenenge, Pak. Iya, ndak ada sunnahnya kayak gitu, ndak ada ya, ndak ada. Ndak ada. Teh. Iya, kok no piringnya dikek jeneng. Teh, Nabi SAW memberikan nama, apa yang beliau beri kasih nama itu? Pedang untuk perang. Penting nggak itu? Penting. Baju perang untuk perang penting. Sing perkara penting-penting ngene iku lho. Enggak patek penting. Enggak apa namanya? Enggak ada keperluan, enggak ada hajat gitu loh ya. Enggak ada hajat. Apa hajatnya? Begitu ya. Apa hajatnya? Baik. Nah. Jadi kalau dikatakan apa sunnah, enggak ada sunnahnya. Yaitu ada saja, kebiasaan saja ya. Itu ada kebiasaan saja. Ya, enggak ada sunnahnya. Nah, kendaraan-kendaraan kita kan semua punya nama. Ana jenenge ka? Wis ono kabeh mereke. Karena sing gak duwe jeneng kabeh ya. Nah. Maksudnya apa jenenge takon bitmu nandi? Oh, sing kono seonmu nandi? Nah, ngono wis ana jenenge kabeh. Baik, monggo silakan. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya, tadi disampaikan bahwa tidak ada itibak dari Nabi tentang mempertahankan diri dengan diisi-isi, Ustadz, yang sering dipraktekkan di pondok. Lalu bagaimana hukumnya dengan Pak Yainya yang membiarkan itu terjadi, bahkan malah menganjurkan? Apakah itu termasuk syirik atau gimana, Ustaz? Ya urusannya dewe gak melok tanggung jawab. Urusannya dewe kayak ketanggung jawab. Yang jelas itu niru siapa? Itu maksudnya. Ya seperti itu niru siapa? Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang kadang-kadang orang itu tidak sadar kalau itu adalah talbis iblis. Nggak sadar kalau itu talbis iblis.
Mempelajari ilmu ini pantangane gak oleh ninggal sholat 5 waktu. Bener? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Melajari ilmu nih pantangane gak oleh ninggal sholat 5 waktu. Gak oleh pek pinek barangi liyan. Gak oleh ngerusak pagar ayu. Wah. Ngono kan gitu, pesennya gitu. Talbis. Gitu ya. Syarat-syarat seperti itu benar semua. Tapi agar dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian untuk mempertahankan kebenarannya, iki lho syaratnya bener kabeh. Oh, talbis. Paham gitu ya? Iya. Seperti itu namanya talbis. Orang nggak sadar ya, lagi dibijui ya, lagi dikibuli ya. Seperti itu. Karena meninggalkan sholat 5 waktu ya jelas kan gitu ya, gak perlu melajari ilmu ngono. Kan gitu. Iya. Ya gak ngerusak pagar ayu jelas, gak usah melajari ngono. Itu sudah tuntutan daripada agama. Kenapa kok dipasang? Untuk mengibuli, menipu manusia, seakan-akan ini adalah ilmu putih. Nah gitu loh maksudnya. Engko lek ilmu hitam, wah kon kudu ngene nglakoni sing maksiat. Nah ini hitam, tapi lek nglakoni taat ilmu putih padha hitam ya jane ngene. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkannya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Apalagi dibumbui dengan zikir. Zikira hasbiyallah wa ni'mal wakil 100 petang 24.000. Ya aku ya tahu ngono iku biyen. Subhanallah. Lungguh mulai asar sampai asar coba. Mulai isya sampai asar. Mari sampai sholat isya wis mulai wis. 124.000 ya. Sampai asar hari berikutnya. Gak turu ngono iku iso iki. Sikil ya gak gringgingen nih. Coba lek maca Quran. Ket mang wis budal. Iya, kenapa kayak begitu? Apa? Talbis itu. Mau setan paling mijeti ngono. Waduh, iki katene gringging didik. Dipenakno cekak gringgingen ya. Lalu dikasih aura. Ya, suasana yo opo kan gitu ya. Loh, macam-macam. Tanya mereka yang ngelakoni ngono iku, dikasih kenikmatan spiritual. Ya. Sehingga betah dan sebagainya. Coba kalau mau Quran yang benar-benar sesuai dengan sunnah tuntunan kayak ngono iso ngelakoni ngara. Ya, jamaah sekalian rahmanir rahim. Talbis itu semua. Ya, talbis. Ya, aku cerita soal pelaku biar. Suasananya luar biasa kalau zikir seperti itu. Memang dibuat kayak begitu sama setan, dibuat kayak begitu. Ya, ada macam-macam koyo ono sing muter-muter ndek ndas maro mlebu bles awak seng. Waduh, ilmu nih mlebu. Tutu ilmu mlebu iku, jin mlebu. Ya, seperti itulah. Suasana kayak gitu itu loh. Ya. Yang kadang-kadang orang itu tertipu karenanya. Dikira waduh khodame malaikat tidak. Soalnya sing diwaca zikir khodame malaikat. Lah kok ono malaikat kok kurang penggawean ngurusi kon. Ya, layak sunallah ma'amarahum wa yafaluna ma yu'mar. Sifat malaikat tidak akan patuh kepada manusia.
Malaikat itu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah apa kok mau malaikat dadi pelayanmu itu ya. Tekon di urusane kan gitu. Nah, seperti itulah talbis namanya. Itu talbis iblis. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Kami pernah mendengar ada hadis yang memerintahkan kita untuk berlatih berkuda, berenang, kemudian dan sejenisnya Ustaz. Dikaitkan dengan sekarang yang sudah zaman modern, apakah itu berarti kita mengambil pendalilan bahwasanya yang dimaksud situ adalah berkuda itu kita punya keahlian mengemudi dan pedang tadi atau panah tadi keahlian untuk menembak. Apakah harus dengan keahlian tersebut Ustaz berkuda itu harus tetap dijalankan atau disesuaikan dengan zamannya Ustaz? Baik. Apa jenenge berkuda, memanah, berenang itu semua fisik. Itu semua fisik. Melatih fisik. Ndak bisa sampean ganti berkuda sampai ganti saiki zaman sepeda motoran. Nah, sampean sepeda motoran bentino iso sehat? Hah? Ndak. Tapi kalau naik kuda sehat. Karena beda naik kuda dengan naik naik itu. Karena kuda ada hentakan. Ada hentakan. Hentakan itu fungsinya diantaranya meluruskan tulang. Paham sini ya? Tulang. Biasa remaja jenenge mungkin pinggangnya bengkong tayo apa numpak ojaran. Itu fungsinya. Tarikan-tarikan, kemudian hentaan-hentaan di atas kuda, itu semuanya. Itu fisik itu. Ya. Pemene kemudian mana sambil numpak jaran. Itu gak iso, coba sampean diwakili apa gak iso. Karena itu fisik sebenarnya. Itu latihan fisik, membentuk fisik kuat. Gitu ya. Itu ya kalau dari sisi senjata bisa diwakili. Tapi kalau dari sisi fisik enggak bisa. Itu fisik memang. Untuk melatih kebugaran. Ya, renang pun demikian, melatih kebugaran. Semua adalah fisik, pada dasarnya itu fisik. Ya, itu pada dasarnya adalah fisik. Ya, kalau masalah senjata sesuai perkembangan zaman. Tapi kalau fisik, yo cari fisik yang bisa menggantikan apa kan gitu ya. Intinya adalah fisik. Ya, awak dewi ini kan kurang latihan fisiknya. Wetenge gendut sembarang itu. Ini kan alat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam six pack, awak dewi one pack. Ya. Jadi intinya fisik, semua fisik. Panah, tarian itu fisik itu. Ya, kekuatan otot sini, otot lengan atas, kemudian dada sebelah sini itu semua fisik. Ya, enggak semua orang kuat. Ya, tarian pirang PLS aja ya. Hah? LBS berapa kena tarian? Kan macam-macam. Ya, seperti itu. Aku latihan gak bertahan. Yes, terlalu sibuk. Nah, ana fotone tok gak lanjut. Fotone tok goyangane kayak Arjuna. Masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Meniru model pedang sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah, bagaimana menggadaikan zirah? Kalau kita mencontoh, apakah termasuk amalan sunnah? Apa? Menggadaikan zirah itu. Menggadaikan zirah lah, sampean dhewe kate kudu apa kan itu ya. Kalau masalah menggadaikan sak duwe ini sampean. Anak mobil ya mobil, anak motor ya motor, apa sing kena digadekno tak gak usah golek zirah. Enggak gitu ya. Enggak ada kaitannya itu. Enggak ada kaitannya. Karena Nabi saat itu yang beliau bisa gadaikan zirah beliau. Kalau ada lagi yang lain ya yang lain, enggak ada kaitannya gitu ya. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kita bisa menggadaikan apa yang bisa kita gadaikan. Apa digadekno kono. Tapi harus gadai yang syar'i, tidak boleh gadai yang ribawi. Nah, pertanyaan berikutnya,
siapa nama sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Madinah? Kenapa? Siapa nama sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Madinah? Tadi itu siapa tadi itu? Sa'ib bin Yazid, ya. Sa'ib bin Yazid. Meninggal tahun 91 Hijriah, ya. Baik, dari WA sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya langsung. Sepertinya cukup, Ustaz. Cukup, ya. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bisa kita bahas. Kita ketemu lagi di bulan depan, ya, pembahasan tentang helm dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu manfaat dan menumbuhkan semakin mendalamkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.